Dia menganggap bahwa UU ITE ini sebagai sebuah senjata untuk membenarkan orang-orang yang tersinggung gitu. Nah jadi itu yang menjadi campaign dia selama ini gitu. Jadi gue tersinggung, ada undang-undangnya kok buat gue lapor ke polisi gitu. Orang-orang tersinggung ini mendapatkan legitimasi oleh negara untuk mengambil langkah-langkah hukum. Halo Mas Ari. Oke, moderator Aneta. Oke, ya Mas Ari. Mas Panggilannya Ari siapa? sebelumnya maaf, Aneta. Aneta. Ya, Oke, Anet. oke. Mas Ari maaf, ada Ya, PPT yang harus di-share screen kah? aduh, ini panitia ini agak ngerjain saya, ngasih tahu H-2 minta PPT banyak mau nih panitia ini. Biar maksimal, Mas. Enggak, dan terus terang saya juga nggak begitu ahli menggunakan PowerPoint ini karena ini butuh skill tertentu gitu. Jadi ya gini aja lah. Nggak apa-apa Mas kalau nggak ada gitu. Oke, Nggak jadi ada. mungkin bisa langsung. Intinya nggak ada, tapi kita kan kayak mahasiswa gitu, banyak alasan. Oh iya. Aduh, agak tersindir ya jadinya saya. Baik Mas, mungkin bisa langsung dimulai aja. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Ari. Oke, terima kasih teman-teman semuanya dari Mapol UB dan moderator, makasih banyak. Dan apa ya, ini isu ya terima kasih tadi apa namanya Bang Andrian, orang Lampung G ini ya, dan menjelaskan dari perspektif hukum, dan itu sangat rumit. Maksudnya dari perspektif hukum, orang hukum tuh harus hati-hati word by word gitu. Ya, makanya kalau kita mau kuliah hukum di Harvard atau di tempat-tempat di luar negeri gitu, pasti persyaratan TOEFL atau IELTS-nya lebih gede daripada jurusan lainnya, karena memang orang yang kuliah hukum itu dibutuhkan keterampilan bahasa dan penjelasan yang sangat rigorous gitu, yang sangat ketat dan sistematis. Tapi di sini saya mau mungkin bukan karena saya bukan expert di bidang UU ITE ini atau bidang hukum, mungkin saya lebih banyak cerita soal pengalaman saya aja gitu dengan melihat undang-undang ini. Nah, jadi di suatu hari saya kan di Total Politik tuh kita punya live, namanya live streaming, namanya Trio Tengah Malam. Trio Tengah Malam ini tayangnya suka-suka saya aja di Total Politik. Jadi kita kalau misalnya lagi akur, saya tuh sama beberapa temen yang biasanya malam-malam buat ngisi di Total Politik ini, biasanya kalau lagi akur ya bikin, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, jadi Trio Tengah Malam itu program live streaming malam-malam. Namanya live streaming, nggak ada nggak ada screening dong. Jadi apa yang diomongin langsung muncul di publik gitu kan. Jadi kalau bikin video, jadi sebagai content creator gitu, kalau bikin video kan bisa lewat proses editing. Tapi kalau misalnya live kan nggak bisa diedit. Dan dua-duanya itu penyebaran melalui elektronik distribusinya gitu, melalui internet. Nah, pernah suatu malam itu kita lagi ngomongin salah satu ormas lah di Indonesia gitu. Saya itu ngomong ormas ini agak hati-hati banget saya kan. Agak hati-hati, saya pilih kata demi kata gitu agar tidak ada yang melaporkan, bukan karena apa-apa, bukan karena saya takut dilaporin juga sih, tapi karena pegawai-pegawai saya takut nggak gajian. Jadi saya harus lebih arif dan bijaksana gitu untuk memilih kata-kata gitu. Dan kalau kita di mahasiswa kan idealisme di organisasi itu enak karena kita nggak mikirin gaji kan. Nah, kalau kita jadi entrepreneur atau jadi pengusaha, pasti nanti memilih-milih kata itu lebih hati-hati karena mikirin orang lain gitu, lebih mempertimbangkan orang lain menjadi basis pengambilan keputusan daripada diri kita sendiri sebenarnya. Nah, suatu hari saya pilih lah kata-kata karena sangat sensitif, karena salah satu pimpinan ormas ini lagi heboh waktu itu.
tahu dong ormasnya apa. Nggak perlu saya sebut nama juga di sini karena ada di SOP, dilarang sara dan lain-lain. Jadi saya nggak sampaikan namanya di sini. Jadi teman-teman jawab di hati masing-masing aja. Nah, pernah lah saya suatu hari sangat hati-hati saya pilih kata demi kata gitu. Nah, saya di sebelah saya waktu itu namanya ada salah satu teman saya, kan trio tengah malam tuh 3 orang, saya founder Total Politik, ada Miftah Nur Sabri atau Pak Mansab, politisi Gerindra dia dulu, tapi sekarang udah nonaktif atau lagi nonaktif. Yang ketiga tuh ada namanya Budi Adiputro, dia jurnalis CNN. Nah saya lihat Budi Adiputro ini ngeritiknya udah nggak ada rem, saya lihat. Wah ini orang kok lebih berani daripada gua, perasaan pemikiran kayaknya gua lebih progresif di mana-mana daripada dia gitu kan. Dia ngoceh aja nggak berhenti kan si Budi kan. Nah di akhir saya baru ingat dia punya kartu pers gitu. Dia punya kartu pers, pantesan dia berani. Kalau dia ditindak pakai undang-undang pers, kalau kita UU ITE kan. Nah ini buat teman-teman membedakan UU pers sama ITE nih. Kalau UU ITE, kalau dilaporin nih sama orang, kita langsung diperiksa di Polda. Siap-siap aja saya nunggu bantuan hukum dari Bang Andrean atau teman-teman mau ngirim dari Imapol UB mau ngirim bantuan rendang atau bucket KFC di dalam gitu, siap-siap aja gitu. Nah, tapi kalau UU Pers enggak. UU Pers ya kayak Budi misalnya, Budi Adiputro CNN ingin menjalankan fungsinya sebagai lembaga pers, sebagai insan pers, dia lewat Dewan Pers. Dimediasi dulu di Dewan Pers. Bener nggak? Apa yang jadi masalah? Yang mana yang jadi masalah gitu? Ini TV-nya agak-agak ini nih, biar keren. Karena saya ada kamera di sini. nggak ada hubungannya. Nah, jadi bagaimana ini terjadi gitu loh di Indonesia gitu. Ini terutama untuk profesi yang mengandalkan mulut dan ocehan gitu ya. Jadi apalagi hari ini kita semuanya ini akan jadi content creator gitu kan. Yang membedakan adalah apakah kita menjadi content creator yang produktif atau yang tidak produktif, itu aja. Tapi pada hakikatnya semua orang ini content creator gitu hari ini. Nah, ini punya konsekuensi yang berbeda di waktu yang bersamaan gitu. Ini bisa jadi sesuatu, ini dalam sudut pandang hukum saya nggak tahu ya gimana penjelasannya. Ini dua orang yang sama nih gitu kan, melakukan aktivitas yang sama ngoceh-ngocehnya, tapi apabila kena delik atau kena penistaan atau apapun itu namanya dengan UU ITE ini, dengan undang-undang negara, dia bisa dikenakan dengan 2 undang-undang yang berbeda gitu. Kalau saya dengan undang-undang ITE karena saya nggak punya kartu pers, kalau teman saya Budi Adiputro jurnalis CNN, dia kena kartu pakai Dewan Pers gitu, akan dimediasi di Dewan Pers, akan ada dialog. Paling ujung-ujungnya kalau di Dewan Pers itu minta maaf, akan ada sampai ke kantor polisi gitu. Nah, jadi pesan moralnya adalah bilang tidak mau kena UU ITE di Indonesia, punyalah kartu pers gitu. Enggak, itu bercanda. Itu bercanda itu. Nah, jadi begitu. Ini realitanya kayak begitu yang saya hadapi sebagai content creator. Dan kalau saya ketemu sama teman-teman yang misalnya stand up comedian gitu kayak Panji atau Coki Pardede gitu. Terutama Coki nih yang mainnya agak pinggir-pinggir jurang kan, jokesnya dia gitu. Dia menganggap bahwa UU ITE ini sebagai sebuah senjata untuk membenarkan orang-orang yang tersinggung gitu. Nah jadi itu yang menjadi campaign dia selama ini gitu. Jadi gue tersinggung, ada undang-undangnya kok buat gue lapor ke polisi gitu. Nah itu yang mereka pakai gitu. Dan
orang-orang tersinggung ini mendapatkan legitimasi oleh negara untuk mengambil langkah-langkah hukum. Nah, itu satu. Kedua, kalau kita lihat dari undang-undang ITE-nya ini sendiri, sebenarnya ada beberapa hal yang ya let's say kita bisa bilang ini hal yang breakthrough gitu, atau yang cukup progresif di dalam undang-undang kita di Indonesia gitu. Pertama, undang-undang ITE ini memberikan ruang bagi alat bukti elektronik sebagai alat bukti di persidangan. Jadi kalau dulu itu teman-teman nggak bisa tuh screenshot WhatsApp gitu sebelum ada UU ITE ini jadi bukti di pengadilan, nggak bisa gitu. Tapi sejak ada UU ITE itu bisa dipakai. Misalnya nih Anet ini ada yang ngancam gitu. Kalau kamu nggak nurut sama saya tembak kamu gitu. Tembak jadi pacar maksudnya, bukan tembak ini ya. Tapi jadi screenshot itu bisa jadi barang bukti jadi alat bukti ke polisi gitu untuk melaporkan. Kalau sebelumnya nggak bisa. Nah ini satu. Nah terus kedua, kalau kita lihat sejarahnya juga ada salah satu hal yang menurut saya itu ini poin UU ITE yang cukup relevan dengan prinsip human rights atau hak asasi manusia gitu, dan yaitu namanya rights to be forgotten gitu, atau hak untuk melupakan. Jadi kalau teman-teman ini pernah punya hubungan dengan seorang lelaki atau perempuan gitu, ya terkadang kita nggak punya hak untuk melupakan gitu. Jadi kita sulit untuk melupakan. Tapi di dalam undang-undang ITE ini kita diberikan ruang untuk melupakan, untuk dilupakan gitu. Apa maksudnya? Pernah terjadi di Amerika, seorang pengusaha keturunan Spanyol, dan dia ini menuntut Google karena skandal-skandal masa lalunya yang tidak terbukti itu masih tersebar di internet gitu. Nah dia ngajuin gitu ya, tuntutan, terus dan akhirnya itu dikabulkan. Nah dan akhirnya dia bisa memulihkan lagi nama baiknya gitu. Nah kalau di Indonesia itu hak kayak gitu biasanya orang akan nanya, berarti koruptor bisa hilang dong namanya gitu kan, dari skandal-skandal masa lalunya dia bisa ajuin dong katanya. Ya bisa gitu, pada hakikatnya bisa, tapi dia harus melaporkan misalnya source-nya apa, Detik, Kompas gitu, berita-berita yang tidak terbukti benar gitu di pengadilan. Jadi ada fakta hukum di pengadilannya yang kemudian digunakan untuk pemulihan gitu. Nah ada sebenarnya substansi dari undang-undang ITE ini yang bisa dianggap progresif dan terbuka gitu ya. Tapi masalahnya substansi yang progresif aja tidak cukup gitu ya. Beberapa gitu, apabila ada persoalan-persoalan lain yang jadi handicapnya atau jadi obstacles dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis. Kalau di yang paling masalah itu, teman-teman pernah lihat nggak konten-konten yang di take down oleh pemerintah tuh? Ya kan pasti pernah lihat gitu. Nah ini yang jadi soal gitu. Jadi pemerintah punya hak penuh untuk men-take down konten-konten dalam apapun gitu ya, dalam platform apapun yang dianggap menyebarkan muatan negatif gitu.
Nah, muatan negatif ini kita nggak tahu, prosesnya itu nggak transparan. Bagaimana persidangannya, bagaimana prosesnya di kepolisian, apa konten yang dianggap negatif. Nah, ini saya mau cerita nih. Baca berita soal babi ngepet nggak di Depok, Jawa Barat? Tadi pas moderator awal-awal ngomong, saya lagi lihat di Twitter. Jadi rame banget. Jadi soal babi ngepet, ada seorang pakai baju kayak baju koko gitu ya. Saya nggak mau bilang ustadz, nanti dikira saya penistaan karena ikut SOP tadi. Ya di sini nggak boleh sara gitu. Jadi ada kayak baju koko gitu. Ngomong babinya udah ketangkep, kita di sini nangkepnya telanjang bareng-bareng katanya kan. Jadi ceritanya di Depok, memang di Depok itu memang banyak orang yang kemalingan, sering kemalingan. Saya pernah di Depok, handphone saya pernah hilang 2 kali. Saya 10 tahun di Depok. Waktu saya kuliah di UI, memang beberapa spot di kota Depok tuh memang malingnya terkenal gitu. Nah ini orang ini ceramah di depan gitu, speech bilang bahwa babi ngepetnya udah ketangkep gitu. Babi ngepetnya udah ketangkep, terus jadi babi ngepetnya udah ketangkep. Kita nangkepnya bareng-bareng sambil telanjang katanya kan, biar kelihatan masing-masing juga nggak apa-apa gitu. Kita kasih waktu seminggu kepada keluarga babi untuk jemput ini babinya itu kembali gitu. Ini udah viral banget. Nah, maksudnya begini loh. Ini kan kita lagi campaign 4.0, kita lagi campaign Indonesia 2045. Kita lagi campaign soal bagaimana Indonesia yang educated gitu ya. Tapi fakta sosiologis kita ini babi ngepet, ada orang satu kelompok dan semuanya mengiyakan gitu ya, bahwa ini babi akan dijemput oleh keluarganya. Coba lu bayangin, keluarga babi mana yang mau jemput ke Depok gitu. Terus kita kasih waktu seminggu gitu. Ini babi udah ketangkep, kita tunggu keluarganya. Jadi maksud saya gini. Nah, terus disambung oleh video ibu-ibu. Ada video ibu-ibu diwawancarai, diminta testimoninya. Saya curiga orangnya tuh yang tinggal di sana, di sana tuh pojokan situ tuh katanya. Karena apa? Dia nganggur tapi uangnya banyak terus. Ada lebih absurd lagi. Orang nganggur dia banyak terus ya kan. Kita nggak tahu dia main saham apa gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Jadi ini problem gitu ya, dan orang ini membenarkan, bayangin ya, satu komunitas mengiyakan bahwa akan ada memberi ultimatum. Nih siapa tahu nih bapaknya, adeknya atau keluarganya babi ini lihat video ini katanya. Cepat jemput ke sini gitu kan. Disambung oleh ibu-ibu bilang kalau ada tetangganya yang dicurigai babi ngepet. Karena apa? Karena si ibu-ibu ini melihat dia nggak pernah kerja tapi uangnya banyak gitu. Ini kan ini realitas sosial masyarakat kita ya, dan itu dibawa ke dalam dunia digital gitu. Dunia digital. Dan ini bisa aja komunitas pencinta babi yang tersinggung gitu, atau misalnya, atau memang orang yang dituduh itu tersinggung dan dia melaporkan. Ini haknya juga ya kalau kita lihat di sisi yang lain. Nah, sebenarnya apakah kalau kita punya persidangan gitu ya, persidangan sejenis sidang atau simulasi apa untuk mengukur konten itu layak untuk di take down atau enggak gitu. Ya menurut saya ini bisa dilakukan terhadap konten ini gitu loh. Ya kan? Jadi ini secara akal sehat aja kita nggak bisa terima gitu ada keluarga babi yang bakal jemput babinya sebelum disembelih dan kita udah gali kuburnya gitu. Capek banget yang gali kubur buat babi. Jadi
Jadi ini harusnya bisa di take down gitu konten kayak gini oleh pemerintah. Karena kita bayar kan pajak kita dan berapa triliun duit kita digunakan untuk Kementerian Informasi Kominfo kan. Banyak banget uang kita. Dia kerjanya apa? Ngeblokir bokep ya. Ngeblokir bokep padahal kan bisa pakai VPN ya. Jadi kan gak ada gunanya gitu loh. Uang kita dipakai gitu, bukan kebijakannya yang salah gitu, tapi nggak ada gunanya ya, termasuk dengan ini nih, misalnya konten yang kayak begini gitu. Jadi pemerintah ngambil, jadi akhirnya apa, publik akan berpikir pemerintah akan sangat giat kepada orang-orang yang mengkritisi ya, tapi sangat abai kepada konten-konten yang punya muatan pembodohan gitu misalnya, atau konten-konten yang punya muatan tidak sesuai dengan nalar akal sehat gitu. Ya, kalau misalnya kita ada punya proses ini pelan-pelan bisa bisa membesar loh ini. Dan ya ini satu komunitas orang nggak percaya akan ada keluarga si babi akan datang. Hebat ini, di tengah Mas Budiman Sujatmiko lagi heboh-heboh ngomongin bukit algoritma kan. Nah tiba-tiba ada fenomena kayak begini gitu yang menertawakan Mas Budiman, sok tahu lu gitu kan. Tapi maksudnya ini ada konten yang kayak gini dan kalau kita bilang apakah ini benar gitu, kan di dalam UU ITE ada kebohongan juga kan, gitu, menyebarkan kebohongan di dalam distribusikan secara digital gitu. Ya ini gimana nih menguji fakta-fakta yang kayak begini juga akan jadi masalah gitu. Nah ini yang perlu pengkajian yang lebih mendalam sih menurut saya, bagaimana fakta sosiologis masyarakat kita itu dari undang-undang ini mengalami apa ya istilahnya ya, undang-undang ini masih kesulitan gitu untuk melihat fakta sosiologis dari masyarakat kita, sehingga prosesnya yang tidak terbuka tadi akan membuat banyak isu-isu yang sepertinya dikurasi gitu. Kalau misalnya isunya nyerang pemerintah, take down-nya cepat gitu. Tapi isunya kayak begini nih masih pasti nggak dikerjain gitu, karena nggak ada benefit atau apapun buat pemerintah gitu. Dan harusnya kalau misalnya ada proses yang terbuka, konten ini dilaporkan kepada persidangan konten di Indonesia gitu misalnya ya, yang proses terbuka dan itu bisa di take down, dia kasih argumen kenapa itu di take down, jadi publik pun akan lebih terbuka, lebih bisa menerima gitu. Nah yang ketiga itu soal polisi virtual ya, apa istilahnya ini ya, polisi virtual ya, polisi cyber gitu. Siber ya, polisi siber tulisannya kan itu kalau kita pakai bahasa Indonesia. Yang menjadi persoalan bagi saya adalah institusi ini tujuannya edukasi tapi jalannya sendiri gitu. Tidak ada sebuah orkestrasi dalam melakukan edukasi terhadap implementasi Undang-Undang ITE ini. Jadinya polisi cyber ini dibuat untuk mempercepat sebanyak-banyaknya orang untuk ditangkap dan masuk penjara gitu. Jadi undang-undang begini nih, logikanya begini. Kalau memang fungsinya edukasi, harusnya kalau ada bocah-bocah tuh yang ngoceh sembarangan di sosmed gitu, tegurnya lewat gurunya gitu, dipanggil gurunya gitu misalnya, dibuat terintegrasi dengan sistem poin di sekolah gitu. Lu ngoceh sembarangan lagi keterdapatan nama polisi cyber,
3 kali drop out gitu misalnya kan. Ya, jadi misalnya sebuah sistem gitu, orkestrasi sistem yang nggak kelihatan. Kita bukan anti terhadap polisi cyber juga, karena cyberbullying itu juga jadi salah satu isu yang menjadi menjadi isu concern di dalam hak asasi manusia, penyelenggaraan hak asasi manusia. Tapi juga di sini juga kita lihat bagaimana itu memang berjalan untuk menuju fungsi tujuan utamanya, tujuan substansinya gitu. Pertanyaannya kan begini, apakah hukum ini UU ITE ini untuk memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke penjara atau untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik gitu kan, itu persoalannya. Nah, kalau dengan realita hari ini ya kita lihat pemerintah dengan polisi cyber ini cuma mengurus di hilir masalahnya gitu, bukan hulunya. Ya hulu, hilir ya. Hulu itu di sumber kan, ya di ujungnya bukan di sumbernya gitu. Kan masalahnya orang ngoceh-ngoceh sembarangan di sosmed ini masalah kapasitas bahasanya gitu. Itulah kemampuan terbaiknya untuk menyampaikan pikirannya, kan begitu masalah utamanya. Yo kita lihatlah sehari ini Pak Amin Rais juga ngocehnya macam-macam terhadap pemerintah, nggak pernah kena UU ITE dan lain-lain. Baik-baik aja beliau gitu. Kurang keras apa gitu. Siapa lagi yang keras? Misalnya Rocky Gerung misalnya. Nggak pernah dia bisa terpidana gitu, walaupun pernah dilaporkan beberapa kali, tapi nggak ini kok, nggak kejadian masuk penjara atau dihukum gitu. Jadi kita lihat gitu. Karena apa? Karena orang kayak Pak Amin dan Rocky itu punya kemampuan dalam menyampaikan pikirannya gitu loh, mempunyai kecerdasan bahasa dalam menyampaikan pikirannya. Kan yang masalah ini kan begini, Rocky misalnya nih, saya contohin nih, saya anak SMA bocah nih, nggak ngerti apa-apa gitu misalnya. Mau bilang Pak Jokowi ini kebijakannya salah gitu. Karena perangkat bahasa saya terbatas, saya itu menulis di sosmed saya apa yang diomongin orang di warung, yang mana deliknya udah beda gitu. Ya misalnya di warung orang ngomong Pak Jokowi ini cuma ngikut maunya Bu Mega gitu misalnya. Nah di sosmed saya tulis juga itu, Jokowi cuma bisa ikut Mega gitu misalnya kan. Ya itu bisa jadi masalah gitu, dengan kata-kata tertentu lah. Itu bisa jadi dilaporkan gitu. Nah, sementara orang kayak Rocky gitu misalnya, atau kayak Pak Amin, itu bisa memilih perangkat bahasa yang lain. Misalnya Rocky menggunakan istilah demokrasinya Jokowi ditentukan oleh Tengku Umar gitu misalnya. Yang nggak mungkin anak-anak yang kayak tadi itu bisa gunakan istilah-istilah kayak begitu gitu, karena dia nggak tahu Tengku Umar itu ada di mana dan siapa Tengku Umar itu gitu. Nah tapi orang kayak Rocky bisa menggunakan istilah kayak begitu, orang kayak Pak Amin bisa gunakan istilah kayak gitu. Dan nah kaitannya sama polisi cyber adalah polisi cyber ini nangkepin anak-anak kayak tadi itu, yang memang perangkat bahasanya terbatas, perangkat gagasannya terbatas. Artinya apa? Kalau ini tidak dilakukan orkestrasi antar berbagai macam institusi, termasuk institusi pendidikan, Kementerian Pendidikan misalnya dalam hal ini, ya dengan kepolisian, dan bagaimana sekolah itu menjadi motor salah satunya, dan keluarga juga jadi motor. Kalau nggak ada orkestrasi tersebut gitu, ya sosmed kita, dunia digital kita hanya akan melahirkan
anak-anak muda dan manusia-manusia yang siap tangkap oleh polisi gitu. Jadi ini orang-orang yang siap ditangkap ya, soal misalnya contohnya Pak Wali Kota Solo kemarin yang cukup heboh kan. Polisi cyber manggil. Kadang-kadang polisi juga ada oknum-oknum tertentu yang kadang-kadang ya nggak diminta, tapi karena orang ini terkait dengan atasannya gitu misalnya, dia akan langsung tindak gitu. Wah ini biar apa? Biar dinotis sama elit-elit kepolisian. Jadi orang-orang dinotis sebagai orang yang punya inisiatif gitu. Kadang-kadang nggak diminta sama atasannya juga. Nah tapi itu terjadi gitu. Ya kalau dugaan saya sih begitu. Belum tentu itu diminta oleh atasannya gitu. Nah itu barusan saya memberikan klarifikasi dugaan biar nggak kena delik. Gue kurang dugaan nih tadi nih. Jadi saya sarankan buat teman-teman kalau mau bikin statement yang mengkritisi pakai kata dugaan ya. Kalau enggak bisa kena delik teman-teman, percaya. Ini tips dari saya. Jadi saya duga itu dialah yang ngambil uangnya gitu misalnya, itu nggak apa-apa, dugaan boleh. Jadi nggak akan kena delik. Nah, jadi itu tadi persoalannya. Ya dan secara hukum kan juga yang kena itu tuh juga nggak salah gitu orang ini, karena argumen hukum polisi juga bermasalah kan. Dia bilang bahwa contoh kasus Wali Kota Solo kan anak itu bilang lu cuma dapat jabatan karena orang tua lu aja gitu. Nah polisi bilang waktu itu bahwa ini adalah pernyataan yang istilahnya ini menyinggung KPU dan Bawaslu yang sudah melakukan proses pemilihan umum gitu, dan menyinggung warga Solo gitu misalnya. Ya subjek hukum di Indonesia perorangan gitu, bukan lembaga gitu. Jadi argumen hukumnya juga nggak masuk. Nah, jadi ini kan persoalan utamanya adalah kita punya uang, kita kasih ke negara yang kelola untuk melindungi hak kita kan gitu. Nah, tapi bukannya hak kita dilindungi, tapi hak kita udah dicederai. Nah, jadi inilah yang menjadi soal, sehingga menurut saya dalam Undang-Undang ITE ini, apakah ini perlu direvisi atau cuma sekedar memperbaiki tafsir gitu ya. Kalau yang terjadi hari ini kan pemerintah mencoba melihat, ya termasuk Kapolri yang baru tadi sempat disinggung oleh Mas Andrian tadi, mencoba untuk bermain di wilayah tafsir gitu. Nah tetapi UU ITE ini pernah coba direvisi tahun 2016 kan, dan udah jalan satu kali revisi dan ternyata hasilnya juga tidak memuaskan. Nah, saya juga curiga kalau nanti di 2021 ini juga nanti juga direvisi, saya yakin itu akan masih ada celah pasti. Nah, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah di 2000 yang suatu progres yang harus kita juga bisa bilang harus appreciate itu, juga masuknya perlindungan data pribadi di Undang-Undang Prolegnas 2021 ini. Ya karena Bu Sri Mulyani bilang dia pernah dapat SMS pinjaman online katanya kan. Ya kan? Pak Jokowi aja saya yakin kok, saya duga nih, bukan saya yakin, saya duga Pak Jokowi juga terima itu SMS pinjaman, tapi dari IMF sih enggak bercanda. Jadi ya ini saya closing nih. Jadi UU ITE itu tanpa perlindungan data pribadi juga menjadi soal gitu. Kita nggak bisa tahu dan pilah mana informasi yang sifatnya publik dan mana yang sifatnya personal atau private. Nah,
menurut saya selain UU ITE ini juga perlu direvisi, tapi juga ada baiknya segera disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sebagai satu pelengkap dari UU ITE, sehingga UU ITE ini bisa digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu melindungi hak kita sebagai warga negara gitu. Mungkin itu aja, Anet. Terima kasih.